Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 6 dengan judul Structure Query Language. Dengan anggotanya sendiri yaitu Ardul Tiansarullah, Aisyah Azhara, Pandu Pratama Putra, dan Muhammad Nathan Al-Gibran. Oke, untuk materi yang pertama yaitu pengenalan SQL. Pengenalan SQL sendiri ya adalah bahasa deklaratif standar yang digunakan untuk memanipulasi, mengelola, dan mendefinisikan informasi dalam DBMS. Sangat krusial dan secara luas diimplementasikan oleh para analis data maupun pengembang sistem untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna secara sistematis. Selanjutnya, pada slide ini menjelaskan klasifikasi perintah SQL, yang dimana itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, DDL atau Data Definition Language, dan DML, yaitu Data Manipulation Language, di mana DDL berfokus pada pendefinisian dan modifikasi struktur dasar objek basis data seperti tabel, database, dan indeks. Lalu untuk DML, yaitu digunakan untuk mengakses, mengekstraksi, menyisikan, mengubah, dan menghapus informasi aktual di dalam tabel. Lanjut. Lalu pada slide ini menjelaskan operasi utama DDL. Yang pertama create. Create itu untuk merancang pangkalan data seperti database, tabel, maupun indeks baru dari awal. Lalu alter, yaitu modifikasi atau restrukturisasi tabel, tambah, hapus, ubah struktur kolom. Lalu drop, yaitu menghapus objek basis data secara permanen dari sistem. Next. Slide ini dan seterusnya akan dijelaskan oleh Aisyah Azhara. Oke, selanjutnya yaitu mengenai integritas dan tipe data. Di sini untuk constraint-nya ada not null, primary key, foreign key, dan check and default. Untuk not null sendiri itu berfungsi untuk memastikan kolom tidak boleh kosong dan ini datanya bersifat wajib. Kemudian primary key untuk pengidentifikasi baris yang unik, bukan null. Seperti contohnya seperti ID pelanggan. Kemudian ada foreign key, yaitu kunci relasional yang menghubungkan antar tabel. Ini contohnya relasi tabel. Kemudian ada check dan default, yaitu penetapan kondisi validasi dan nilai standar secara otomatis. Contohnya yaitu validasi data. Kemudian ada selanjutnya yaitu tentang data manipulation language atau DML. Di sini mengenai select, yang dimana select ini bisa ditambahkan dengan beberapa struktur query language lainnya. Yang pertama yaitu ada where, yang dimana di sini memfilter baris berdasarkan kondisi spesifik agar data yang muncul relevan. Kemudian ada juga order by, yang dimana melakukan pengurutan hasil keluaran data secara ascending dan descending. Kemudian ada group by, yang dimana mengelompokkan data berdasarkan atribut kolom tertentu untuk agregasi. Kemudian ada juga fungsi agregat, yang dimana ini fungsinya digunakan untuk komputasi seperti min, max, average, dan sum. Kemudian ada juga insert, update, dan delete. Yang dimana insert ini sendiri yaitu menyisipkan rekaman, record, atau datanya baru ke dalam suatu tabel yang telah didefinisikan. Kemudian update yang digunakan untuk memperbarui atau memodifikasi nilai data yang sudah eksis di dalam database. Kemudian ada juga delete yang digunakan untuk menghapus baris data spesifik, yang dimana jika digunakan select itu akan menghapus data yang spesifik atau yang ingin kita hapus di dalam tabel tersebut menggunakan kriteria tertentu. Kemudian untuk studi kasusnya akan dijelaskan oleh Nathan. Baik, jadi studi kasus yang kelompok kami angkat yaitu sistem booking studio musik. Jadi untuk deskripsinya, sebuah studio musik ingin membangun database untuk mengolah data pelanggan, ruangan studio, booking latihan band, dan pembayaran. Sistem ini digunakan agar jadwal studio lebih teratur dan mudah dikelola oleh SQL. Oke, lanjut. Nah, untuk sintaks kode yang pertama yaitu bisa kita ketahui tadi sudah dijelaskan oleh
rekan-rekan saya, yaitu DDL, yaitu ada create database, booking studio musik, dan untuk query use itu untuk menggunakan database-nya. Di sini ada table pertama, yaitu table customer dengan atribut customer ID, nama customer, nomor HP, email, dan genre favorit. Lanjut. Nah, untuk yang tabel yang kedua, yaitu ada tabel studios dengan atribut studio ID, nama studio, tipe studio, harga per jam, status studio. Dan studio ID di sini sebagai primary key juga di sini. Nah, yang ketiga yaitu ada table equipments atau table barang lah bisa dibilang. Di sini ada atributnya ada equipment ID, studio ID, nama alat, kondisi alat, dan jumlah alat. Untuk equipment ID itu sebagai primary key. Dan foreign key-nya ada di studio ID. Nah, untuk tabel yang keempat itu ada tabel booking. Jadi di tabel booking ini ada beberapa atribut, yaitu booking ID yang sebagai primary key di sini, terus ada customer ID, studio ID, tanggal booking, jam mulai, durasi jam, dan total bayar. Untuk foreign key di sini ada customer ID dan studio ID. Lanjut. Baik, untuk tabel yang terakhir ada table payments. Nah, di sini untuk atributnya sama dengan yang tadi sebenarnya. Untuk payment ID itu adalah primary key di table ini. Jadi untuk atribut yang lain ada booking ID, terus ada metode pembayaran, tanggal bayar, status pembayaran. Foreign key-nya ada di booking ID. Gitu. Mungkin sekian dari penyampaian saya. Saya kembalikan ke Aisyah. Oke, selanjutnya itu untuk penyampaian atau penjelasan lebih lanjut mengenai kodenya. Itu akan dijelaskan oleh Pandu. Kepada Pandu dipersilakan. Baiklah, di sini saya langsung di MySQL, yang dimana create database dan create table itu sudah saya run sebelumnya, dan saya juga sudah memasukkan data-data insert into dari customer, dari studio, dari equipment, dari booking, dan payment. Selanjutnya langsung saja kita lihat table yang sudah kita buat menggunakan code select from. Pertama itu select from customer. Langsung saja kita run. Sebentar teman-teman. Sepertinya ininya mati. Lanjut. Coba. Oke. Di sini select from customer, maka dia akan menampilkan nama-nama customer yang sudah kita input tadi. Lalu select from studio. Di sini ada studio A, studio B, studio C dengan tipe studio, dengan harga per jam dan status studio. Lalu select untuk booking. Nah, untuk select booking, di sini dia akan menampilkan dari booking ID, dari nama customer yang ngebooking, nama studio yang diambil, dan tanggal booking, serta jam dan durasi booking. Lalu ada select from studio. Satu studio. Nah, di sini studio A dan studio B itu tipe studionya band, status studionya tersedia, berarti belum di booking. Ini untuk select from payment, menampilkan status pembayaran dan metode pembayaran. Lalu ada select untuk melihat nama studio, nama alat, nama kondisi alat. Ini untuk select nama customer, nama studio, dan tanggal booking.
Ini nama studio dengan total booking. Ini untuk sum total pembayaran atau total pendapatan ya, total pembayaran dan pendapatan. Lalu yang terakhir, di sini akan menampilkan nama customer, nama studio, dan status pembayaran belum lunas. Di mana di sini select, kita buat nama customer, nama studio, dan status pembayaran. Dia akan melihat status studio mana yang belum dilakukan pembayaran atau belum lunas. Sekian, saya kembalikan ke moderator atau ke Ariel. Oke, terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah menjelaskan dan menjabarkan yang telah kita kerjakan. Mungkin cukup sampai di sini penjabaran dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.